Balik lagi ke channel Yoyo Station 10, Rapi itu Mindset Pro. Mau sedikit mengenalkan menu baru yang ada di kedai Raiders. Nah, menunya adalah detailing. Sebenarnya kita masih soft opening karena tempatnya masih dipersiapkan. Jadi hari ini rencananya saya mau detailing mobil salah satu tim work kita atau salah satu kru dari Yoyo Station. Nah, mobilnya adalah Daihatsu Kaila. Nanti akan kita review. Peralatan perangnya ini udah saya persiapkan. Sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar saya semangat terus untuk mereview kendaraan-kendaraan keren yang dimodifikasi di kedai Raiders. Nah, karena saya pemula, jadi peralatan perangnya sebetulnya sih masih banyak nih yang nggak saya taruh di etalase ini. Jadi dari mulai foam pad, jadi foam padnya udah saya siapkan dari mulai wool pad. Ini wool pad juga. Nah, ini foam padnya juga ada 3. Ini untuk 3 in. Lalu yang untuk 2 innya juga ada. Ini baru saya beli untuk spare part. Nah, ini 3 in juga baru pada datang. Nah, yang untuk yang 5 in kebetulan karena mesin Rupes LH R15 saya ada di rumah, jadi nggak saya review ya sekalian ya. Jadi untuk saya yang pemula, langkah pertama adalah saya harus menyiapkan clay karena kendaraan milik salah satu kru kita ini sudah dari awal beli sampai sekarang belum pernah yang namanya dipoles. Mungkin dicuci biasa aja ya. Jadi clay ini fungsinya untuk membersihkan residu atau benda-benda asing yang menempel di kendaraannya. Terus ada kotoran burung kah, ada aspal kah di situ. Nah, sebenarnya buat lubrikasinya itu bisa pakai air sabun atau ada cairan khusus untuk lubrikasi clay. Cuma karena cairan khusus lubrikasi clay-nya ini ketinggalan juga di rumah, sebenarnya ini dadakan banget nih. Jadi kita pakai air sabun aja, itu cukup kok. Nah, lalu ada wasmit. Wasmit kalau bisa masih fresh supaya nggak ada debu yang menempel. Lalu alat yang saya gunakan untuk polish nanti pakai yang 3 in aja karena mobilnya kecil. Ada juga yang mesin 5 in kita merek Shine Matte, cuman nggak saya sertakan sekalian karena tempatnya nggak ada. Nah, ini untuk rupesnya yang rupesnya yang 3 in Bigfoot mini. Jadi ini alatnya benar-benar enak banget. Lalu ada satu lagi rupes Bigfoot. Nah, ini kemarin juga habis beli foam pad. Lalu ini ada celemek ya biar nggak kotor. Dan ini ada rupes Bigfoot hybrid, ya nano hybrid. Jadi ini alatnya asik banget dipakainya, terus comfortable kita pakai, jadi nyaman banget. Dan ini baru saya bikinin ekstensinya dari bahan aluminium. Ini kebetulan saya ada mesin bubut, jadi saya bikinin ekstensi yang 5 cm, yang 7 cm supaya bisa menjelajah nih. Jadi bisa dibikin mode rotari. Nah, ini modenya rotari nih. Tapi ada juga di kotak ini ada juga balancer untuk jadi dual action. Jadi walaupun kecil, ini bisa jadi dual action. Tuh. Ini yang daya jangkauan cuttingnya ini lebih besar, ini lebih kecil. Lalu ini ada padnya yang 2 in, ada backing pad yang 1 in, dan ini backing pad untuk ngelem-ngelem nih, kayaknya buat amplas nih ada 1, dan ada kunci juga. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk menjangkau tempat-tempat yang sulit dijangkau sama mesin DE yang 3 in. Harusnya sih nggak ada kendala ya, cuman ya ini untuk lebih detail lagi sekalian saya ngetes nih kemampuan dari
Rups Bigfoot, Nano Bigfoot Hybrid. Nah ini bundling paket. Ini saya pakai yang ini saya pakai yang 5 cm saja. Nah ini dia. Jadi nanti saat digunakan ini harusnya sih nyaman banget ya. Nah ini dia. Oke, ini yang alat-alat akan saya siapkan. Nah, untuk mode rotary kita harus hati-hati karena berpotensi membuat paint burning atau catnya malah jadi terbakar. Nah ini kita pakai dulu ya. Karena saya pakai kemeja, saya khawatir diomelin sama ibu negara. Jadi kita pakai dulu. Nah, udah kayak mau masak deh. Cuma memang prosedurnya ya kita kerja kalau ada perlengkapan pendukung atau safety pendukung ya harus digunakan seperti ini SOP-nya kita pada saat ada detailing. Nah, ini alatnya kita tinggal dulu. Oh, sorry. Ini kita bahas satu persatu dulu ya. Ini di sini ada kompon yang kita pakai. Kompon saya udah coba banyak banget ya, dari mulai merek Cina, merek Tonyin, terus ada merek Menzerna, ada merek Rupes juga keluarin kompon, terus ada merek Meguiar's juga kita pakai. Jadi kita pakai sesuai kebutuhan, sesuai tarif yang kita terapkan ke konsumen. Jadi konsumen kelasnya beda-beda nih. Nah, kalau misalkan ada konsumen yang low end, ada yang mid end, itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Otomatis sudah pasti bahan yang kita pakai juga berbeda ya. Gitu. Lalu ada IPA 18%, ini nanti untuk setelah proses kompon. Lalu ada all purpose cleaner, ini bisa buat bersihin interior yang kotor-kotor. Ini ada clear water nih untuk lubrikasi. Misalkan komponnya kekeringan, semprot aja clear water. Lalu ini ada buat polishing headlight atau buat polish reflektor, mika lampu depan. Jadi ini nanti yang burem-burem saya udah coba, ini hilang. Lalu ini ada protektannya. Jadi setelah dipoles lalu di olesin ini nih. Ini melindungi dari sinar matahari juga. Jadi di keluaran Meguiar's nih, duet ini hasilnya jos banget, udah saya coba di mobil saya. Lalu untuk komponnya sendiri ini ada buat paint correction. Jadi ini memang kasar banget nih komponnya. Lalu ini kompon step satunya. Ini jadi ultra heavy, ini heavy-nya. Lalu ini ada polishing, lalu ada finish terakhir 3000, ini udah paling halus. Terus untuk foam pad juga udah kita siapin paketan. Ini yang 2 mili, yang Rupes juga ada. Jadi yang nanti kita pakai yang Rupes dulu, ini buat cadangan. Lalu yang terakhir kita siapkan udah pasti kain yang bersih, microfiber yang bersih untuk proses buffing atau pengelapan. Sekarang kita ke depan lihat kondisi kendaraannya. Yuk. Tuh lagi dicuci. Saya suruh cuci sendiri ya. Banyak banget. Betul ya. Nah, ini lihat. Ada burung di sini. Ada kotoran burung, ada banyak sekali noda. Ya. Terus ada scratch di sini yang butuh paint correction. Jadi scratchnya ini dalam. Mudah-mudahan dipoles hilang nih. Hampir full. Tapi untuk yang baret sampai terkikis seperti ini, sampai
catnya menghilang ya sudah pasti nggak bisa di nanti headlight juga kita akan polis. Lalu ini sepertinya akibat terlalu lama dipakein sarung. Jadi ini hasilnya ada oksidasi dan noda di bagian spoiler belakang. Ini juga nanti akan kita poles. Ini baret dalam nih, baret dalam. Ini door guardnya. Kalau anak-anak zaman dulu bilangnya totalitot. Itu dia. Terus ini ada yang harus dikoreksi juga. Oh, ini sampai ada semen nih. Parah. Ini lagi proses dicuci dulu. Nah, untuk menghilangkan bekas-bekas semen ini pakai cairan water spot remover sih harusnya hilang ya. Jadi pakai cairan kimia tapi harus dalam keadaan tidak ada matahari. Jadi biar catnya nggak jadi rusak atau terbakar. Ini warnanya juga udah agak menguning. Nanti jangan lupa pantau terus channel kita. Ini akan kita garap. Jadi link untuk video selanjutnya akan saya post di post komen atau di deskripsi. Oke, pantau terus channel kita. Mudah-mudahan hasilnya sesuai ekspektasi. Mau modifikasi kelistrikan, mau detailing, jangan lupa ke Kedai Rider. Ingat, rapi itu mindset bro. Thank you.